Assalamualaikum. 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 Di sini memang makam keramat ini sejak dulu sudah dijadikan tempat-tempat pertapaan ya. Jadi ini teman-teman, ini tim mediator kita. Saya mencoba berinteraksi teman-teman ya. Ternyata ada keterkaitan antara Bamela dengan Bapu Jupanggola. Oh iya, maka dari itu masyarakat atau nenek moyang yang sudah ada sejak dulu selalu mengaitkan makam keramat ini dengan makam Jupanggola atau makam Raja Ilato. Oh, iya, jadi seperti itu. Ternyata sejarahnya itu seperti itu. Bamela ini anaknya Bapu Jupanggola. Iya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi makam keramat ini adalah makam yang menurut cerita dari masyarakat ini adalah makam Bamela. Ti Bamela ya. Ti Bamela itu yang kita artikan seseorang yang memang badannya berwarna merah. Warna merah dan dadanya 7 jengkal. Iya, jadi ini lebar dadanya itu menurut cerita sepanjang 7 jengkal ya. Tapi badannya merah. Tapi ini makam yang kalau yang 7 jengkal itu ada juga hubungannya dengan yang di Pulau Bala. Assalamualaikum pemirsa, selamat sore. Kembali lagi bersama kami Dutula TV. Dan saat ini kita lagi berada di salah satu desa. Dan kita kembali lagi mengeksplor salah satu tempat yang menurut cerita dari masyarakat, di mana tempat itu adalah sebuah makam. Terdapat sebuah makam ya. Dan di mana makam itu dipercaya oleh masyarakat yang berada di sekitar sini, yaitu makam keramat. Dan ini menurut cerita sejarah dari masyarakat yang berada di desa Bua, menceritakan tentang seseorang itu badannya berwarna merah, dan itu kita belum tahu pasti. Maka dari itu sebentar kita akan menghadirkan narasumber yang pastinya akan kita tanyakan bagaimana cerita sejarah tentang sebuah makam keramat yang berada di desa Bua. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju lokasi ataupun makam keramat yang menurut cerita dari masyarakat, yaitu makam seseorang yang berwarna merah. Oke teman-teman. Ya baik teman-teman, saat ini saya sudah berada di depan pintu masuk menuju makam keramat tersebut, dan saat ini saya sudah ditunggu oleh teman saya yang pastinya sudah berkomunikasi dengan saya dan sudah menunggu saya dan tim Dutula TV untuk sebagai mediasi daripada konten kami atau channel kami tentang pengetahuan sejarah dari makam keramat tersebut. Ya, jadi ini adalah rekan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di channel kami, dan pastinya beliau adalah sang mediasi yang nantinya akan menambah pengetahuan tentang sejarah dari makam keramat tersebut. Ya, mungkin bisa memperkenalkan dulu namanya. Saya Tahir. Ya. Jadi beliau ini namanya Bapak Tahir. Beliaulah yang sudah menunggu kami dari Dutula TV di tempat ini, yang pastinya beliau akan kita jadikan sebagai mediasi untuk sejarah ataupun pengetahuan tentang sejarah makam keramat yang berada di Desa Bua. Oke, Pak Tahir, langsung saja kita menuju ke makam tersebut. Jadi teman-teman, saat ini kita sudah berada tepat di depan lokasi dan kita akan melihat dulu kondisi makam keramat
Dan sebentar saya akan menghadirkan seseorang yang akan kita jadikan narasumber, namun kita melihat dulu lokasi dari makam tersebut. Oke. Halo Pak, apa kabar? Baik Pak, mohon izin Pak ya. Iya, jadi itu teman-teman ya. Ya, baik teman-teman, jadi saat ini saya sudah berada tepat di belakang saya ini kuburan keramat yang menurut cerita tentang masyarakat, di mana mereka memberikan informasi bahwa makam keramat ini adalah makam yang memang sudah ratusan tahun yang lalu memang sudah berada di tempat ini, dan kita belum tahu pasti bagaimana makam keramat tersebut memang sudah ada di sini. Maka dari itu sebentar kita akan mencari narasumber, dan pastinya saya sudah menghubungi narasumber yang ingin kita tanyakan tentang makam keramat tersebut. Jadi di sini kita memang belum tahu pasti bagaimana makam tersebut memang sudah berada di sini. Maka dari itu kita hanya ingin bertanya-tanya kepada narasumber yang akan kita tanyakan sebentar, dan apakah beliau tahu tentang makam keramat ini atau hanya mendengar cerita-cerita dari nenek moyang yang sudah turun-temurun kepada masyarakat yang berada di sekitar makam tersebut. Ya, jadi Pak Tahir, mungkin di suasana makam keramat ini atau mungkin di sekitar makam ini terdapat banyak sekali kuburan-kuburan mungkin dari masyarakat. Jadi kira-kira perasaan-perasaan atau bagaimana suasana yang berada di sekitaran makam keramat ini? Kalau mau dibilang sih masih ada aura-aura negatif juga, karena saya saja berdiri di sini meski ada ketertarikan dengan aura negatif dengan aura positif. Karena ini makamnya makam aulia kan, orang tidak bisa tahu. Mungkin dari narasumber juga orang bisa tahu. Kalau cuman mau ambil dari secara goib, ini kuburan-kuburan kan udah lama. Mungkin ada aura-aura negatif dengan aura-aura positif. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti penyampaian dari sang mediator kita, di mana di sekitaran makam keramat ataupun makam-makam dari warga masyarakat sekitar, di sini memang aura negatifnya memang besar sekali ya, dan itu memang ada. Pastinya sebentar kita akan bertanya-tanya kepada narasumber tentang sejarah makam keramat tersebut. Mungkin narasumber juga tidak semua menguak tentang sejarah makam keramat, namun kita akan pertanyakan ataupun kita akan tanyakan kepada narasumber yang sempat didengar kepada cerita-cerita masyarakat yang sudah beredar ataupun cerita dari nenek moyang yang sudah turun-temurun kepada masyarakat tentang sejarah makam keramat yang saat ini seperti kita lihat kondisi dari makam keramat ini memang sudah tidak terawat lagi ya Pak Tahir, karena juga mungkin memang sudah lama, dan ini merupakan makam yang sudah ratusan tahun yang lalu memang sudah berada di tempat ini. Jadi bagaimana Pak Tahir kira-kira untuk aura-aura yang ada di sini, apakah itu berdampak kepada masyarakat atau memang? Kalau mau dibilang dulunya itu orang tidak bisa tahu. Mungkin dari aura-aura negatif ini bukan dari aura negatif dari makam aulia, cuman makam yang terlebih dahulu. Makam-makam lama. Ini kan udah ratusan tahun, mungkin dihitung Masehi lah. Cuman kalau di sini aura-aura negatif ini kan ada kuburan-kuburan lama tapi sedekat dengan angin, dengan kuburan keramat aulia. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini memang banyak sekali makam-makam yang sudah ada sebelum makam keramat ini. Jadi memang di sini banyak sekali tempat-tempat ataupun makam keramat yang sudah lama berada di
tempat ini ya, seperti itu. Jadi baik teman-teman, kita akan menghadirkan dulu seseorang yang akan kita jadikan sebagai narasumber, dan kita akan mencari tahu pasti bagaimana pengetahuan beliau tentang makam keramat yang menurut dari cerita sejarah warga masyarakat yang berada di desa, di mana makam tersebut mempunyai cerita tersendiri dari nenek moyang, dan itu sudah turun-temurun kepada masyarakat yang berada di Desa Buah. Oke, baik teman-teman ya, kita akan menghadirkan. Ya baik teman-teman pemirsa, saat ini saya sudah berada tepat di makam keramat, dan kita bisa lihat kondisi dalam dari keramat ini. Kita akan mencoba masuk melihat kondisi bagaimana makam keramat ini ya teman-teman. Oke. Ya Pak Tahir. Berarti memang selama di batu ini kan. Ya, jadi ini kondisi makam keramat ini teman-teman ya. Jadi ini memang batu nisannya memang sudah lama, dan ini kondisi dari makam ini memang sudah tidak terawat lagi. Namun oleh masyarakat itu dibuatkan pembatas, sehingga dinding kita barang. Hah? Mungkin ada aura-aura yang mesti akan masuk sama saya. Mungkin saya lagi tolak-tolak karena saya ini udah merasa dingin sekali. Jadi teman-teman ya, jadi sang mediator kita juga sudah merasakan aura-aura negatif yang berada di makam ini, dan saya juga sudah merinding ini. Ya, jadi mungkin kuburan ini memang sudah lama, dan ini dibuatkan pembatas ataupun sebagai tanda oleh masyarakat bahwa mana makam ini adalah makam keramat. Ya. Jadi kira-kira bagaimana aura di dalam makam ini, mungkin bisa kalau mau dibilang bisa auranya dingin. Kalau mau dilihat dari suhu panasnya nggak ada, cuman rasanya dingin itu memang ada dingin. Berarti sekali. memang aura negatifnya memang lebih besar di sini kan? Ya. Itu teman-teman ya. Jadi sang mediator kita sempat merasakan aura negatifnya, dan ini sampai sekarang memang aura negatif dari makam keramat ini memang sampai sekarang saya pun sudah merinding teman-teman ya. Ya, jadi mungkin untuk makam keramat ini tidak lagi dikunjungi oleh peziarah ataupun masyarakat yang berada di sekitaran sini. Maka dari itu kondisi makam ini sudah terlihat tidak terawat lagi ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kita lebih tahu jelas pastinya, kita langsung saja menghadirkan narasumber yang saya sudah hubungi tadi juga bersama tim. Katanya untuk narasumber itu sudah bersedia untuk memberitahu tentang sejarah makam keramat ini, dan kita belum tahu pasti bagaimana ceritanya. Saksikan terus, tetap stay tune di channel kami Dutula TV. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa share. Ya, jadi teman-teman, saat ini saya sudah berada dengan seseorang yang akan kita jadikan narasumber. Ya Pak, dengan Bapak siapa? Kalau saya sama Om Entoma. Ya, Bapak Samaun Entoma ya. Biasa panggil Kak Bosi. Iya, jadi beliau ini Bapak Samaun Entoma, beliau biasa dipanggil di Kabos ya. Dan juga mungkin kapasitas beliau sebagai Bapak Imam ya. Bukan. Hatibi bida saya. Iya, jadi kapasitas beliau sebagai seorang hatib itu untuk adat Gorontalo sebagai hatib ya, hatib bidaa. Hatib bidaa. Jadi ya, jadi beliau ini seorang hatib
kecamatan seperti itu. Jadi saat ini saya sudah berada dengan beliau sebagai narasumber. Ya Pak, mungkin menurut cerita dari makam keramat ini, kira-kira apa saja yang Bapak tahu tentang makam keramat ini? Kalau makam keramat ini hampir rata-rata orang dibuat sini itu tahu, cuma yang dadanya 7 jengkal. Tapi entah bagaimana riwayat hidupnya tidak ada yang tahu. Oh iya. Ya, cuman waktu itu saya menikah di Lekobalo. Ya. Pas saya punya ayah mantu itu, beliau itu dari tahun 50-an itu selalu berjumpa dengan Bapu Jupanggola. Bapu Jupanggola ya, yang di Kuba itu. Oh, Raja Ilato. Raja Ilato. Ya, berarti makam ini memang masih ada kaitannya dengan itulah Raja Ilato. Baru waktu itu kan kami sempat cerita-cerita tentang masalah-masalah para aulia, Naulimpoto, asal muasalnya itu seperti apa. Beliau cerita, katanya ini cerita Bapu yang cerita. Kita cuma dengar. Saya tanya bagaimana itu dengan ti Bapu, ti Bamela itu di kampung saya itu. Dia bilang itu anaknya Bapu Jupanggola. Katanya itu ini Bapu sendiri yang cerita sama saya. Beliau menikah dengan seorang putri jin aulia. Lalu setelah mereka menikah dikaruniai seorang anak yang badannya merah, dadanya 7 jengkal, makanya orang-orang panggil Bamela. Bamela. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi menurut cerita dari Bapak ini, katanya untuk sejarah dari makam keramat ini masih ada keterkaitannya dengan makam Raja Ilato atau Jupanggola yang di konten kemarin saya sudah perlihatkan kepada teman-teman Dutula TV. Jadi makam keramat ini masih memang punya kaitannya dengan makam Raja Ilato atau Jupanggola, dan ini menurut cerita dari nenek moyang yang sudah turun-temurun beredar ke masyarakat ya. Dan waktu itu juga saya itu dari kecil, saya punya orang tua itu kalau bikin ritual, pertama kalau terang sakit, kalau sudah sembuh mesti dapat petunjuk ziarah 7 kali ke Bapu Jupanggola. Setelah ziarah ke-7 turun dari sana langsung baca doa di sini. Itulah kan tidak tahu apa keterkaitannya. Nanti setelah saya sudah besar menikah di Lekobalo, Pak itu cerita yang mana ini Bapu, ini anaknya Bapu Jupanggola. Seperti itu. Ya, baru itu cuma sekedar info. Wallahu alam apakah ini benar atau tidak, cuma begitu cerita yang saya dengar. Cerita dari nenek moyang yang itu ceritanya. Saya punya si mantu di sana. Itu penama Abah Nipon, Bapak Nipon Ajaan. Beliau sudah meninggal dunia juga. Tapi beliau itu dari tahun 50-an selalu berjumpa dengan Bapu Jupanggola dan beliau berguru sama beliau secara gaib. Jadi memang makam keramat ini punya keterkaitan dengan Bapu Jupanggola. Dengan Raja Ilato ini. Yang mana yang menceritakan ini beliau sendiri. Dia punya jiwa arwah, dia punya jiwa kan selalu ketemu dengan saya punya bapak mantu itu. Dia cerita yang mana dia punya anak ini Bamela. Jadi seperti itu teman-teman. Dari putri jin aulia. Jadi seperti itu kita sudah dengar dari Bapak tadi, yang mana untuk di makam keramat ini pernah juga diadakan ritual diadakan kecil. Ritual di mana menurut cerita sejarah ritual itu mengunjungi makam Raja Ilato sebanyak 7 kali dan kemudian terakhirnya setelah berziarah ke makam Raja Ilato sebanyak 7 kali terakhirnya harus mengunjungi makam keramat ini dengan disediakan itu nasi kuning dengan pisang yang terbungkus di daun 40 bungkus. Jadi sudah disiapkan duluan di sini, baru orang ke sana dulu ke Bapu Jupanggola dulu. Yang lain sudah bertunggu di sini dah.
Setelah dari sana langsung kemari sudah banyak ini anak-anak. Di saat ritual yang ketujuh. Ritual ketujuh itu terakhir. Iya, jadi setiap peziarah yang ingin berziarah ke makam Raja Ilato ini adalah kaitan dari makam keramat ini. Sebelum berziarah ke makam Raja Ilato dengan yang ketujuh, ya seperti itu. Siapkan dulu itu nasi 40 bungkus. Iya. Jadi sebelum siapkan di sini baru ke sana dulu. Iya. Jadi sebelum peziarah mengunjungi makam Raja Ilato yang ketujuh, para peziarah berkumpul di sini itu menyediakan berupa dupa. Tidak, bukan dupa. Cuma nasi kuning ini. Oh, menyediakan nasi kuning 40 bungkus. Sebanyak 40 bungkus dan juga pisang. Dengan pisang, baru ada uang. Kemudian bagi sama anak-anak. Kemudian itu dibagikan kepada para pengunjung yang datang. Para pengunjung yang datang. Tapi selesaikan dulu yang ketujuh di sana. Setelah selesai ziarah ketujuh di Bapu Jupanggola, langsung turun, langsung kemari. Langsung menuju makam ini. Makam ini, tapi di sini kan sudah disediakan 40 bungkus itu. Nanti sudah selesai baca doa baru bagi-bagi itu nasi kuning dengan itu uang. Ritual seperti itu memang sudah ada sejak dulu atau? Itu sejak saya masih kecil, itu masih SD. Kalau saya punya orang tua itu hampir rutin itu. Pokoknya kalau sakit, orang sakit atau apa, kalau sudah sembuh tepat perintah mesti ziarah ke Bapu Jupanggola. Gitu. Ketujuh di sini dia punya terakhir. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi memang ritual-ritual mengunjungi makam keramat ini sudah ada memang dari sejak dulu, dari Bapak masih kecil. Ritual seperti itu memang sudah diadakan oleh orang tua dulu, di mana jika mereka sakit atau mungkin ada yang dirasakan oleh orang-orang tua dulu, itu mereka mengunjungi atau berziarah ke makam Raja Ilato atau makam Jupanggola sebanyak 7 kali, dan terakhirnya itu mengunjungi makam keramat ini. Bamela. Itu memang sudah dipercaya oleh orang-orang tua dulu ya. Orang tua dulu seperti itu. Dan banyak orang berziarah juga begitu. Memang sudah dipercaya. Kalau sudah ketujuh mereka siapkan itu 40 bungkus nasi kuning dan juga pisang. Nanti kesan dari sana dulu, dari Bapu Jupanggola baru kemari baca doa di sini. Sejak saya masih kecil dari SD banyak tahu itu di sini. Ada aja, pokoknya yang berziarah itu banyak, ada yang dari Talaga, dari Bongomeme. Begitu dia punya aturan. Jadi kalau ternyata ada keterkaitan antara Bamela dengan Bapu Jupanggola. Iya. Maka dari itu masyarakat atau nenek moyang yang sudah ada sejak dulu selalu mengaitkan makam keramat ini dengan makam Jupanggola atau makam Raja Ilato. Iya, jadi seperti itu. Di atas sejarahnya itu seperti itu. Bamela ini anaknya Bapu Jupanggola. Iya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi makam keramat ini adalah makam yang menurut cerita dari masyarakat ini adalah makam Bamela. Ti Bamela ya. Ti Bamela itu yang kita artikan seseorang yang memang badannya berwarna merah. Warna merah dan dadanya 7 jengkal. Iya, jadi ini lebar dadanya itu menurut cerita sepanjang 7 jengkal ya. Tapi badannya merah. Tapi makam kalau yang 7 jengkal itu ada juga hubungannya dengan yang di Pulau Bala. Di sana juga ada makam keramat yang panjangnya sekitar 5 meter, lebarnya 3 meter, dan dia punya nisannya itu ada 3. Nah itu dia penama Tepoloduhe. Tapi katanya juga dia punya dada 7 jengkal. Entah mana, apakah ada hubungannya dengan bapak ini? Alam ya. Apakah dia dimakamkan di sana baru lagi muncul di sini, ataukah dari sini dulu baru muncul di sana? Wallahu alam. Oh iya, jadi ini masih simpang siur di cerita masyarakat cerita ya. Itu. Iya, karena memang kita belum tahu pasti bagaimana asal muasalnya makam keramat ini. Seperti itu. Jadi memang makam keramat ini yang jelas punya keterkaitan dengan Bapu Jupanggola. Iya. Raja Ilato yang kita ketahui sebagai makam Jupanggola. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang di Gorontalo ini banyak sekali keterkaitan sejarah yang memang belum
kita gali informasinya, dan pastinya tetap stay tune di channel Dutula TV, karena di situ kita masih akan mencari tahu atau mencari informasi-informasi tentang sejarah-sejarah yang beredar di Provinsi Gorontalo, karena memang banyak sekali masyarakat yang belum tahu tentang sejarah-sejarah yang berada di Provinsi Gorontalo, seperti itu. Mungkin yang terakhir Pak Iman, mungkin di sekitaran makam keramat ini juga terdapat banyak sekali makam-makam dari masyarakat. Ini berdekatan, sangat dekat sekali dengan rumah warga. Di sini apakah tidak pernah menampakkan sosok-sosok atau mungkin cerita-cerita mistis yang berada di sekitaran makam keramat ini? Kalau cerita mistis itu dulu itu masih zaman saya punya datuk. Di sini ini di wilayah Batuda itu banyak tarekat ya, gurunya itu yang di sini. Orang itu sudah terpilih 20 orang yang akan menyempurnakan ilmu tarekat itu. Mereka harus bertapa selama 40 hari di sini tempat. Mereka berkeliling di sini 20 hari. 20 orang ini bertapa di sini selama 40 hari. Selama 40 hari. Tapi konon kabarnya yang lulus hanya 1 orang. Yang lainnya itu hanya ada yang cuma 1 hari, 3 hari, ada yang cuma sampai 1 minggu batas. Cuma 1 yang bertahan. Dari sekian 20 orang. Sekian 20 orang itu saya punya datuk. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini makam keramat ini juga pernah diadakan oleh guru-guru besar yang berada di Kecamatan Batudaa. Guru tarekat. Ya, di mana di makam ini pernah diadakan sebagai tempat pertapaan. Ya. Diadakan sebagai tempat pertapaan oleh 20 orang. 20 orang para murid-murid tarekat. Iya, oleh 20 orang murid dari guru-guru besar tarekat itu. Mereka mencari kesempurnaan ilmu. Iya, mereka mencari kesempurnaan ilmu di sini, tempat ini atau di makam keramat ini, dan itu sebanyak 20 orang. Yang lulus hanya 1 orang. Ya, itu saya punya datuk, namanya itu Datuk Kudama. Itu menurut cerita dari datuk Bapak Imam ini, beliau yang lulus. Tapi juga yang cerita itu cuma saya punya sepupu. Saya kan nggak tahu waktu itu, cuma saya punya sepupu yang dengar pada dia punya orang tua dulu. Jadi diadakan itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi masih banyak sekali lagi sejarah-sejarah, memang masih banyak informasi-informasi yang belum kita tahu pasti tentang mengenai makam keramat ini. Dan juga waktu itu cerita itu waktu saya sudah remaja. Ya. Itu orang Batu Buaya itu. Orang juga babekeng di sini. Berhalawat di sini itu di Karamu dengan dia punya anggota itu. Entah berapa puluh orang juga ada orang. Berapa tiap malam Jumat setelah di sini pakai bendera putih. Baru halawat di sini. Dulu itu saya masih remaja. Di Karamu yang di Batu Buaya itu. Iya, jadi itu teman-teman ya. Jadi apa yang mereka perbuat saya tidak tahu. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi menurut cerita Bapak ini juga, di sini pernah ada seseorang atau pernah ada seorang guru. Seorang guru bersama muridnya, mereka satu kelompok. Mereka pernah bertapa di tempat ini dengan memakai simbol bendera warna putih. Ini mungkin di sini juga didirikan. Dulu situ ada bendera. Sudah robek ini, ada yang kan. Sudah robek ya. Dulu situ ada bendera putih. Itu yang dibikin makamnya ini pakai bendera putih. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin untuk informasi-informasi yang sudah kita gali tentang makam keramat ini hanya sebagian yang diberikan informasinya oleh beliau, dan mungkin itu sudah menjadi bahan pengetahuan kita tentang makam keramat ini atau makam keramat yang berada di Desa Bua, Kecamatan Bongomeme. Kecamatan Batuda, mohon maaf ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu tanya jawab yang mungkin saya bisa
sampaikan kepada pemirsa tim Dutula TV. Dan terima kasih sudah menonton channel kami. Tetap stay tune di Dutula TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih Pak Imam, terima kasih. Oke, baik pemirsa Dutula TV, teman-teman yang masih tetap stay tune di channel kami. Itulah tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pastinya saya sudah pertanyakan tentang mengenai makam keramat ini. Dan tadi saya sudah berbincang-bincang sedikit dengan narasumber yang menurut pengetahuan beliau di sini memang makam keramat ini sejak dulu sudah dijadikan tempat-tempat pertapaan ya. Jadi ini teman-teman ya, ini tim mediator kita sedang mencoba berinteraksi teman-teman ya. Assalamualaikum. 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 Bolo maapu malo bulu hutate ya, bolo maapu. Ngomong ala puting gitu. Ami ati ya bo sekedar mencari tahu. Walau itu kayak gini timong nama ini om ayu. Jo ami ati alo mam guali. Jadi bolo maapu olo opa nu memang malo ganggu. Bolo maapu olo ami ati dia apa tuju memo ganggu toli opa. Jadi bo wito opa ya. Ali ngerti ngomong Jo opa jo. Iya teman-teman ya, saya sudah keringetan. Iya tadi teman saya, sang mediator kita, tadi memang sempat merasakan aura negatifnya. Dan tadi saya sudah sempat berinteraksi dengan mungkin salah satu sosok yang sudah masuk di jiwa dari sang mediator kita teman-teman ya. Dan itu saya tidak banyak bertanya karena memang kita sudah selesai meliput makam keramat ini. Namun tiba-tiba saja rekan saya itu sudah mendapat aura-aura negatif. Coba kita tanya lagi ya, Pak Tahir, sudah? Aman? 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 Ya, jadi teman-teman ya, ini memang aura negatifnya memang sangat besar sekali. Sampai saya juga pun merinding saat ini.
karena Pak Tahir ini adalah mediator kita, dan tadi dia sudah sempat berinteraksi dengan yang berada di sekitaran sini. Aman? Aman Pak Tahir? Ya? Ya, jadi kata mediator kita, sebelum kita pamit dari sini, kita memang harus berdoa dulu. Ya, assalamualaikum Pak. Ya, jadi itu teman-teman ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk episode kita kali ini, berkunjung di salah satu makam keramat yang berada di Desa Buah, Kecamatan Batudaa. Dan mungkin terakhir, kira-kira aura apa yang sudah masuk di... Cuman kalau mau dibilang itu penjaga. Penjaga ya? Penjaga. Yang tadi sudah masuk. Penjaga makam Aulia. Mungkin ada yang disampaikan melalui Pak Tahir atau? Disampaikan suruh cepat pulang. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi tadi untuk penjaga dari makam ini sudah masuk di jiwa, sudah memasuki jiwa dari mediator kita saat ini, dan itu sudah diinformasikan bahwa kita memang harus cepat meninggalkan tempat ini karena mungkin sudah mengganggu ketenangan daripada makam keramat ini atau orang-orang yang sudah meninggal di sekitaran makam keramat ini ya, seperti itu ya. Jadi terima kasih teman-teman, sekali lagi tetap stay tune terus di Dutula TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan pastinya tetap menonton terus channel kami Dutula TV, yang pastinya kami akan memberikan informasi-informasi tentang sejarah dari Provinsi Gorontalo yang belum kita ketahui adanya. Jadi kami di sini hanya menghibur serta memberikan informasi-informasi ataupun pengetahuan yang belum Anda ketahui tentang peradaban ataupun sejarah-sejarah yang berada di Provinsi Gorontalo. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.